Halo kawan semua, selamat datang di channel Akil Farhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, hari ini kita kembali belajar lagi soal-soal TIU ya. Nah, tapi ada yang beda nih. Hari ini kita akan belajar tes figural. Tes figural ini bisa diartikan sebagai analisa gambar ya. Jadi kita akan melihat beberapa gambar, kita analisa perubahan-perubahan gambarnya. Oke, kita lanjut ke pembelajarannya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama ya. Jadi di sini perintahnya adalah tentukan hubungan yang sesuai antara gambar 3 dan 4 dengan memilih gambar yang sesuai. Nah, jadi di sini ada gambar yang bentuknya melingkar, setengah lingkaran ya, kemudian agak tegak, kemudian setengah lingkaran yang terbalik. Kita lihat di sebelahnya. Nah, dari posisi yang di kotak pertama berubah menjadi posisi yang di kotak yang kedua. Yang terjadi adalah sisi atas dari gambar yang ada di kotak pertama itu terbalik secara vertikal ke bawah. Nah, kemudian dari hasil analisa kita di kotak yang pertama dan kedua, kita perhatikan kotak yang ketiga. Di kotak yang ketiga, di sini ada segitiga yang terbalik ya. Kemudian di sini ada mirip antena nih. Nah, jadi mirip antena ini menghadap ke kanan. Jika segitiga yang ada di dalam kotak ketiga ini yang posisinya terbalik dibalik secara vertikal. Kenapa dibalik secara vertikal? Karena teorinya itu sama dengan di kotak yang pertama dan kedua. Jadi yang ketiga dan keempat juga sama dibalik secara vertikal. Nah, jika dibalik secara vertikal, maka bentuknya adalah pertama, dia akan terbentuk pola seperti ini ya. Nah, karena dia dibalik secara vertikal. Kemudian antena ini kan juga terbalik nih. Otomatis ketika dia posisinya terbalik, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, jawaban yang benarnya adalah B ya, yaitu bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua juga analisis gambar ya. Nah, di kolom yang pertama, di sini tulisannya pir ya. Kemudian di kotak yang kedua, tulisannya sebenarnya pir juga, akan tetapi 3 huruf dari belakang itu terbalik sebanyak 180 derajat ya. Kemudian huruf P yang di awal nih, dari posisi dia tegak menjadi posisi tertidur. Nah, kemudian kita lihat kotak yang ketiga. Di sini tulisannya stop. Nah, di tulisan stop ini, di sini juga ada satu titik di atas O ya, satu titik di atas O, yang mana ini biasanya sering mengecoh kita dalam menyelesaikan soal seperti ini. Jika tulisan top sebagaimana tulisan ear ini ya. Nah, tulisan top ini terbalik sebanyak 180 derajat dan huruf S dari posisinya tegak menjadi posisi tertidur. Nah, maka kita lihat di sini nih. Yang mana sih yang sesuai ya dengan pembandingan yang kita lakukan tadi? Nah, kita lihat yang ini walaupun terbalik ya, akan tetapi titik yang ada di huruf O ini tidak terbalik. Berarti huruf O masih seperti semula, berarti jawaban ini salah ya.
Kemudian kita lihat yang B. Nah, di jawaban yang B ini S-nya dari posisi tegak menjadi posisi tertidur, dan tulisan top menjadi terbalik, dan titiknya juga terbalik. Nah, ini nih jawaban yang benar, yaitu B, karena sesuai seperti pembanding yang sebelumnya tulisan pair. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga juga analisis gambar ya. Nah, di kolom yang pertama ini terdapat sebuah kubus ya, persegi 4, bukan kubus. Di kolom yang pertama ini terdapat persegi 4 yang dibagi 4 bagian. Nah, dan motifnya seperti catur ya. Jadi putih hitam, di bawahnya juga jadi hitam putih. Nah, yang jadi hal yang harus diperhatikan adalah bintang yang ada di sini. Nah, perhatikan ya di mana posisi bintangnya. Di kolom yang kedua atau di kotak yang kedua, bintangnya dari atas berpindah ke bawah. Nah, ini berpindah ke bawah nih. Dan kita perhatikan juga apakah kolom putih atau hitam ini juga berpindah. Nah, dia kalau kita lihat ini putihnya di atas kiri ya. Di sini menjadi di bawah kiri, berarti bintang dan kolom putihnya ikut berpindah. Nah, berpindah satu sisi. Nah, kemudian kita perhatikan kolom ketiga dan keempat ya. Keempat inilah yang diminta untuk kita menjawabnya. Di kolom yang ketiga, nah, gambarnya ini adalah sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian di sini juga ada seperti motif catur. Di sini ada titik ya, ada satu titik. Nah, dia berotasi 90 derajat ya, sama seperti gambar sebelumnya. Jadi jika dia berotasi 90 derajat, maka titik hitamnya akan berada di sebelah kiri. Kita lihat dulu jawabannya yang ada titik hitam di sebelah kiri nih. Nah, di jawaban ini ada B dan C. Untuk memastikan yang mana sih jawabannya yang benar? Nah, kita lihat ya. Jika titik ini berotasi 90 derajat atau bergeser ke sisi yang seberangnya, maka dia dari posisi sebelah kanan menjadi ke sebelah kiri. Dan lingkaran ini jika diputar 90 derajat, maka warna hitam yang ada di atas akan berpindah ke sebelah kiri, dan warna putih yang ada di sebelah kanan akan berpindah naik ke atas. Nah, dari jawaban ini kita lihat nih, yang benar adalah berarti C, karena dia putihnya posisinya di atas ya, seperti yang kita analisa di kotak yang ketiga ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini perintahnya beda lagi nih ya. Jadi kita baca dulu perintahnya apa sih. Tentukan satu gambar yang berbeda dengan keempat gambar yang lain. Jadi di sini soal dan jawabannya ada langsung di sini ya. Jadi berbeda seperti nomor sebelumnya. Nomor sebelumnya kan soalnya di atas, jawabannya di bawah nih. Nah, kalau di sini kita langsung menjawabnya di soalnya ya, maksudnya langsung di sini ada A, B, C, D, E pilihannya. Nah, kita perhatikan dulu. Di sini ada peta ya, peta, bentuk peta gini, kemudian bulat, bentuk X silang, bentuk plus segitiga menghadap ke atas, segitiga menghadap ke bawah. Nah, selanjutnya juga demikian. Nah, jika kita bandingkan ya yang A dan B, di sini terdapat segitiga sebanyak 2 kolom ya. Maksudnya ada di 2 tempat segitiganya. Jadi di dalam satu kumpulan bentuk-bentuk yang ada di sini itu ada 2 segitiga. Nah, di yang B ini juga ada 2 segitiga.
Nah, juga sama ya. Kalau yang lainnya ini masing-masing 1 ya. Nah, begitu juga yang ini nih. Nah, yang ini juga segitiganya 2, bentuk yang lainnya masing-masing 1. Kemudian kita lihat yang D. Nah, yang di D ini sudah mulai ada kejanggalannya. Jadi di sini terdapat 2 lingkaran, 1 segitiga, dan bentuk X atau silangnya 1, plusnya 1, dan perseginya 1. Nah, jadi yang berbeda dari sini adalah yang D pastinya. Kenapa? Karena yang E sudah tidak perlu kita perhatikan lagi ya. Karena di sini sudah terdapat nih yang janggalnya nih. Nah, karena yang lain tuh kalau kita perhatikan semuanya segitiganya 2. Ini 2, ini 2, ini juga 2, yang E juga 2. Nah, tiba ya. Yang D ini dia segitiganya itu cuma 1 dan bentuk lingkarannya ada 2. Berarti gambar yang berbeda dengan keempat gambar yang lain adalah D. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal yang kelima. Soal yang kelima ini perintahnya juga sama ya. Tentukan satu gambar yang berbeda dengan keempat gambar yang lain ya. Nah, ditandai dengan itu dia tidak ada soal ya, maksudnya langsung kita harus memilihnya di lampiran yang ada di soal ini. Jadi tidak ada pertanyaan dan jawaban yang terpisah. Kita lihat di kotak A ya. Kotak yang A ini terdapat 2 benda yang sama, tetapi posisinya berbeda ya. Posisinya tidak beraturan. Kemudian yang B juga begitu ya. Yang B juga tidak beraturan nih posisinya. Dan C juga begitu. Ya, dan kita perhatikan gambar yang ada di kotak A, kotak B, dan kotak C ini berbeda ya. Begitu juga dengan D dan E. Nah, jadi sebetulnya apa sih yang janggal dari soal ini? Nah, kita perhatikan lagi. Di sini juga ada bentuk seperti layang-layang nih. Nah, dan di sini ada bentuk persegi yang ujung-ujungnya terdapat sedikit garis lebih ya. Coba diperhatikan nih teman-teman. Apa yang berbeda dari kotak yang E ini ya, yang E ini dengan kotak yang lainnya. Nah, apa sih bedanya? Bedanya adalah sebenarnya jika kita perhatikan lebih teliti, kotak yang E adalah bentuk pencerminan ya. Jadi jika di tengah-tengah ini ada cermin, nah tengah-tengah ini ada cermin, maka jika posisi awalnya seperti ini, jika di dalam cermin maka menjadi begini. Sedangkan yang lainnya itu bukan bentuk pencerminan dari satu sama lain ya. Jadi bentuk di kotak D ini yang seperti layang-layang di sebelah bawah bukan pencerminan dari yang di sebelah atas. Begitu juga yang di kotak C, kotak B, dan kotak A. Nah, jadi yang berbeda adalah E karena ini posisinya adalah pencerminan. Soal yang keenam. Di soal ini terdapat perintah yang berbeda lagi nih dari soal yang sebelumnya, yaitu tentukan gambar yang tepat untuk melanjutkan rangkaian pada gambar sebelumnya. Nah, jadi di sini kita lihat ada sederet garis yang ujung-ujungnya itu ada lingkaran ya. Namun lingkarannya ada warna hitam dan warna putih. Nah, yang pertama kita perhatikan garisnya tidak ada yang berubah ya. Di bawah semuanya kolom atau lingkaran putih, di atas lingkarannya hitam semua. Kemudian beranjak ke yang kedua, lingkaran di atas 4 lingkarannya hitam dan 1 putih ya. Nah, di ujung ini menjadi putih. Di bawahnya 4 lingkaran putih, ujungnya menjadi 1 lingkaran hitam. Kemudian yang ketiga nih juga demikian. Yang ini 3 kolom di atas hitam, 2 kolom di atas putih, kemudian di bawahnya 3 kolom di bawah putih, 2 kolom
di bawah ini adalah hitam. Jadi perubahannya satu ya. Jadi seperti turun dari atas ke bawah. Satu. Yang ini kemudian turun lagi 2. Nah, rupanya di kotak keempat juga sama nih. Turun ya. Dari atas, kotak hitamnya turun ke bawah, lingkaran putih di bawah naik ke atas. Nah, jadi kemudian 3 ini menjadi 4. Nah, sudah bisa dipastikan gambar selanjutnya adalah semua titik hitam pasti di bawah nih. Kenapa? Karena setiap kotak itu turun satu lingkaran ke bawah. Nah, jadi jawaban yang benarnya adalah E ya. Jadi posisinya sudah terbalik semua. Nah, buat kawan-kawan yang udah nonton, terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Akil Farhani dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kawan-kawan semua dapat notifikasi jika nanti kami mengupload video yang baru.